Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Nova Monaya, SHMKN, dosen program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Juanda. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsi salah satu mata kuliah, yaitu Hukum Ekonomi Islam. Penyampaian deskripsi pelaksanaan Tridharma di bidang pengajaran merupakan mata kuliah wajib program studi hukum yang berada di semester 6 dengan bobot 2 SKS. Adapun pendekatan yang saya gunakan adalah DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan pembelajaran baik secara daring maupun luring. Kemudian saya akan menjelaskan terkait interaction, bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa baik saat pembelajaran berlangsung maupun di luar pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan selama pembelajaran berlangsung adalah pendekatan pembelajaran kepada mahasiswa hingga mahasiswa selalu saya libatkan. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang assessment. Bagaimana cara saya melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan. Tujuan prinsip penilaian yang saya lakukan yaitu bersifat edukasi. Pada pertemuan pertama, selain menyampaikan rencana pembelajaran semester dan juga menyampaikan program tertulis salah satunya, komponen penilaian yang telah disepakati antara saya dan mahasiswa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini adalah mata kuliah Hukum Ekonomi Islam. Kita akan mempelajari tentang wakaf. Ya, sebelumnya ada yang sudah pernah mengenal wakaf atau mempelajari? Semester 4. Oke. Apa yang diketahui tentang wakaf? Mata kuliah apa dulu? Islam. Sama Bu Ani? Oke, baik. Oke, nah sebelum kita memulai kepada isi materi, saya mau tanya coba bayangkan sama teman-teman semua, ada satu amalan yang tidak terhenti walaupun nafas kita sudah terhenti di dunia ini. Salah satunya adalah wakaf, ya. Nah, pahala yang akan kita dapatkan setelah kita meninggal itu akan terus berjalan, yaitu wakaf salah satunya. Hari ini kita akan belajar wakaf itu bukan cuma sekedar ibadah, tetapi bagaimana wakaf itu bisa menjadi alasan ekonomi sosial untuk lebih mensejahterakan masyarakat atau umat. Tujuannya wakaf ada yang tahu? Tujuan wakaf itu apa sih sebetulnya? Ibadah. Kedengar? Ayo. Ibadah, betul, ibadah. Untuk apa manfaatnya? Untuk kesejahteraan umat. Tapi kan kita sekarang melihat bahwa wakaf itu hanya sekedar ritual ibadah yang berpusar pada apa? Pembangunan masjid, pesantren, makam gitu kan. Nah, kira-kira kalau untuk meningkatkan nilai ekonomi, semua itu bisa nggak? Memungkinkan, tetapi untuk secara lebih luasnya itu mungkin tidak. Betul, sebagai instrumen ibadahnya betul, tetapi sebagai instrumen ekonomi sosialnya itu agak kurang. Sosialnya mungkin, tetapi ekonominya kurang, ya. Nah, hari ini saya ingin memberi materi bahwa wakaf itu bisa loh lebih dari sekedar instrumen ibadah, gitu ya. Tetapi juga bisa menjadi berdampak untuk kesejahteraan yang lebih luas, ya. Oke, nah salah satunya adalah wakaf dan produktivitas tanah wakaf. Oke. Wakaf itu merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk pemberdayaan masyarakat. Oke. Konsep wakaf tidak sekedar bersifat ibadah, tetapi memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Secara bahasa, wakaf itu artinya menahan.
kita punya atau berhenti, sudah berhenti. Saya punya harta 200 juta. 100 juta saya wakafkan. Artinya harta yang 100 juta itu tertahan. Tidak bisa diapa-apakan. Mau diambil lagi bisa nggak? Enggak. Ya. Oke. Nah, jadi artinya secara harfiah bahasa, wakaf itu artinya menahan atau berhenti. Nah, secara terminologi adalah menahan barang dan mendayagunakan hasilnya untuk kepentingan umum. Jadi kalau misalnya ada wakaf untuk kepentingan pribadi, itu pasti nazirnya tidak amanah. Karena tidak mungkin wakaf itu untuk kepentingan pribadi. Ya. Nah, dalam konteks modern, wakaf tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi dapat mencakup berbagai aset produktif. Ya. Nah, transformasi paradigma wakaf. Tradisi wakaf selama ini cenderung bersifat statis dan hanya diperuntukkan bagi kepentingan ibadah seperti masjid, musola, atau makan. Namun konsep produktivitas tanah wakaf mendorong paradigma baru untuk mengoptimalkan aset wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Apa sih salah satu contohnya? Selain 3 ini nih, masjid, musola, atau makam, coba ada yang bisa kasih contoh nggak? Wakaf itu bisa apa sih selain ini 3? Kalau lapangan itu dipakai umum itu bisa nggak? Bisa. Itu dimasukinnya ke wakaf bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya yang punya tanah memang meniatkan untuk mewakafkan, untuk dipakai lapangan olahraga, bisa. Betul. Tetapi secara ekonomi itu tidak bernilai. Ya kan? Yang menggunakan lapangan bolanya paling hanya segelintir orang. Ya, Masyarakat di situ. Tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan umat lainnya, itu mungkin ya kurang lah ya, kurang optimal gitu loh. Mbak, ada lagi nggak? Ada yang bisa kasih contoh? Aktivitas pendidikan sama kesehatan. Bisa? Bisa. Gitu. Jadi misalnya di atas tanah wakaf itu dibangun rumah sakit misalnya gitu, atau misalnya dibangun sekolah. Oke, tapi kan kalau sekolah itu kan orientasinya tidak profit, Pak. Ya kan? Ya, hanya untuk ya segelintir gitu ya. Oke, nah kalau misalnya dibikin pasar boleh nggak atau dibikin mall? Boleh nggak? Bisa dong. Bisa dong. Nanti di atas tanah wakaf tersebut dibangun sebuah bangunan pasar, kios-kiosnya disewakan, hasil sewanya buat kepentingan umat. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi sebetulnya tanah wakaf itu bisa dipergunakan macam-macam. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Nah, model-model produktivitas tanah wakaf. Beberapa model produktivitas tanah wakaf yang dapat dikembangkan itu contohnya adalah misalnya pertanian, perkebunan, lahan wakaf menjadi area produktif dengan tanaman pangan, hortikultura atau perkebunan yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Bisa kan? Lalu yang kedua, pusat bisnis dan perdagangan, membangun ruko, membangun mall atau area komersial yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Kawasan industri, mengembangkan sentra industri kecil dan menengah yang membuka lapangan kerja. Oke. Nah, lalu yang ada area pendidikan dan pelatihan, misalnya bikin lembaga pendidikan atau balai pelatihan keterampilan yang bernilai ekonomi. Hasil-hasil lulusan-lulusannya itu bisa siap kerja produktif gitu ya. Balainya itu, balai latihannya dibangun di atas tanah wakaf. Rumah susun bisa nggak dibangun di atas tanah wakaf? Boleh. Hah? Harusnya boleh. Menurut undang-undang boleh nggak? Coba buka. Undang-undang Satuan Rumah Susun boleh nggak dibangun rumah susun di atas tanah wakaf? Coba lihat pasal 4. Pasal 4. 4 kalau nggak salah, coba. Boleh, Bu. Boleh? Boleh. Artinya berarti boleh kan? Boleh. Jadi rumah susun boleh di atas tanah wakaf. Rumah susunnya nanti disewain. Hasil sewanya buat kepentingan umat. Gitu. Oke, nah. Lalu strategi optimalisasi. Untuk mengoptimalkan produktivitas tanah wakaf diperlukan satu, pasti manajemen profesional. Yang bertanggung jawab siapa nih? Nazirnya. Nazir itu apa? Pengelola yang diberi amanah. Kalau yang pemberi wakaf namanya apa?
wakif. Wakif. Yang nerimanya? Nazir. Nazir itu harus perseorangan atau boleh badan hukum? Ini mengulang nih. Boleh nggak badan hukum? Atau harus perseorangan? Atau harus badan hukum? Nggak boleh perseorangan? Dan atau jadi boleh pribadi, boleh badan hukum. Oke. Boleh badan hukum, boleh badan hukum contohnya apa? Yayasan. Ya, kan banyak kan yayasan? Ya, termasuk Unida ini. Kan nazirnya itu Unida, yayasan, ya. Oke. Nah, lalu yang kedua, pendekatan kolaboratif antara nazir, pemerintah, dan lembaga keuangan. 3, inovasi dalam pengembangan aset. Yang keempat adalah transparansi pengelolaan. Boleh tidak nazir itu mengambil keuntungan? Kalau mengambil keuntungan pribadi nggak boleh. Oke, nanti baca undang-undang wakaf ya. Nazir diperbolehkan mengambil tidak boleh lebih dari 10%. Gitu. Ya. Jadi artinya itu dibolehkan, tapi tidak boleh lebih dari 10%. Oke, nah, tantangan dan solusinya nih. Oke, tantangan yang dihadapi pada saat ini, kenapa wakaf di Indonesia tidak bisa berkembang? Salah satunya adalah regulasi yang belum komprehensif. Apalagi ketika lembaga wakaf beralih menjadi waktu itu dipegang oleh siapa ya Pak di sebelum BWI? Ada ya, nanti nah sekarang tuh kan dipegang oleh Badan Wakaf Indonesia. Itu datanya juga masih belum beraturan gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah keterbatasan SDM pengelola. Yang ketiga ini ya. Nah, SDM pengelola ini siapa nih pengelola? Pengelolanya siapa? Yang dimaksud SDM pengelola ini siapa? Ya, nazir. Nazirnya. Gitu. Berarti nazir harus profesional, harus pintar gitu. Jadi tidak, kalau amanah udah wajib lah ya, itu bare minimum ya. Bare minimum seorang nazir itu adalah amanah. Tetapi tidak cukup sekedar amanah gitu loh, tetapi harus pintar, harus punya kemampuan, harus punya kompetensi untuk mengembangkan tanah wakaf gitu ya. Sekarang saya punya tanah 1 hektar di tengah kota. Saya wakif. Saya kasih sama Safa. Oke, Safa sebagai nazir. Saya kasih aja tanah 1 hektar itu di tengah kota. Lalu nazirnya nggak punya kemampuan. Saya nggak, kan gini, biasanya kan pewakif itu tidak pernah memberikan plus uangnya. Selalu kan tanah, berupa tanah atau bangunan gitu kan. Tetapi juga tidak disertai dana untuk mengelola atau membangun apapun di atasnya. Makanya yang ada kadang-kadang suka minta sumbangan kan untuk membangun. Nah, kalau misalnya begitu, saya kasih sama Syafa. Tiba-tiba setelah beberapa tahun tanah itu nggak diapa-apain. Sayang nggak? Punya nilai ekonomi tidak? Lalu solusinya apa? Selain ganti nazir. Peningkatan kapasitas nazir. Caranya? Ya, training. Oke. Atau kerjasama dengan pihak lain yang dianggap kompeten. Oke, contohnya? Misalnya kalau nazirnya badan hukum, menggandeng pihak universitas misalnya, untuk membuat pusat pelatihan. Oke. Ya, itu adalah salah satu solusinya. Oke, nah nanti kita belajar lebih detail itu Pak ya. Nanti ada materinya setelah ini. Oke, jadi sayang kan kalau misalnya tanah 1 hektar di tengah kota cuman jadi pemakaman gitu ya. Bukan mengecilkan pemakaman ya, tetapi kan tujuannya itu kan si pewakif ini pengen dapat pahala. Walaupun sama-sama dapat pahala. Tetapi tujuan lainnya kan mensejahterakan umatnya itu nggak ada gitu loh. Nah, jadi mungkin dikasih kemampuan si nazir itu dibuat untuk kreatif gitu loh. Aduh gimana nih ya? Nah, salah satu solusinya adalah tadi yang Pak Teguh bilang. Gitu. Makanya harus cerdas, harus kompeten, harus profesional dan punya kemampuan untuk mengelola aset tanah wakaf itu. Oke. Nah, solusinya apa? Perbaikan regulasi wakaf. Regulasi wakaf emang masih kacau? Kan itu pertanyaannya. Ya, masih nggak Pak? Gitulah ya. Oke. Nah, berarti
harus ada perbaikan regulasi wakaf gitu. Nah, termasuk orang-orang yang di BWI juga harus dikasih kemampuan untuk itu gitu loh. Jadi jangan cuma nazirnya aja. Nazirnya dikasih kemampuan oleh orang yang tidak mampu, kan sama aja bohong. Berarti yang pertama adalah harus diberi kemampuan. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas nazir, dikasih pelatihan, ada sertifikasinya gitu loh. Nah, yang ketiga, digitalisasi dan transparansi pengelolaan wakaf. Saat ini, wakaf yang ada itu seringkali ditemukan ada indikasi tidak amanah, nggak korupsi, tidak amanah, ya, gitu. Yang tidak amanah siapanya? Nazirnya, gitu. Nah, jadi tidak ada trust gitu loh. Nazir dalam mengelola itu terjadi biasanya dalam nazir perorangan, gitu. Makanya kalau saya pribadi sebetulnya pengennya ya, harapannya itu seperti Arab Saudi atau seperti Malaysia. Nazirnya itu adalah pemerintah gitu ya. Jadi di Malaysia, di Arab Saudi banyak yang jadi nazirnya itu adalah pemerintah, sehingga pemerintah nanti yang mengelola. Itu diharapkan lebih profesional dan lebih bisa memanfaatkan lebih untuk nilai ekonomi ya. Oke. Kesimpulan, produktivitas tanah wakaf bukan sekedar konsep teoritis, melainkan kebutuhan nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dengan pendekatan inovatif dan manajemen profesional, tanah wakaf dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang sangat potensial. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau tadi yang Ibu bilang, boleh nggak tanah wakaf itu dibangun kayak pasar kayak gitu? Itu kalau misalkan itu kan ada pendapatannya. Itu kan pajak apa kira-kira pemerintah yang kita mengelola itu nanti kita bayar lagi pajak. Pajak dari apanya? Pajak dari bangunan itu dibangun sebuah pasar itu. Pajak penghasilannya atau pajak apanya? Tempat yang wakaf Kan bebas pajak kalau tanah wakaf. oh dibebasin Pajak ya. Jadi dia tidak ada bayar PBB kalau tanah wakaf. PBB yang dibangun atasnya, yang APBB itu kan bawahnya tanahnya. PPh-nya kena tetap, karena kan tetap ada penghasilan, tetap ada usaha di atas tanah wakaf. Gitu ya. Gitu. Makanya kalau misalnya tanah bukan wakaf diubah pemilikannya jadi tanah wakaf itu nggak kena pajak. Kan biasanya kalau ada jual beli, ada hibah itu kan ada pajaknya. Nah, kalau tanah yang dibuat akta ikrar wakaf itu tidak kena pajak. Kalau nggak kena pajak nanti gimana kalau ada pengusaha yang jahil gitu ya Bu ya? Dijadiinlah itu tanah wakaf agar untuk nggak bayar PBB yang juga gimana? Agar biar nggak bayar pajak PBB itu. Tapi kan kalau pengusaha, kalau saya rasa kayaknya nggak mungkin mengubah tanah dia hak milik atau HGB jadi tanah wakaf. Kenapa coba? Nah itu kan tanah wakaf itu ada 4 rigiditasnya, kekakuannya. Tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijaminkan. Kalau buat pengusaha tuh nggak ada nilai ekonominya, jadi nggak mungkin. Gitu. Aku tuh lihat berita itu, waktu itu kan orang tuanya mewakafkan musola itu, tapi anaknya nggak terima. Akhirnya musola itu tuh dijadiin kayak sengketa gitu kan? Orang tuanya mewakafkan? Iya, untuk musola itu. Ya, anaknya keberatan dan itu dijadiin sengketa, dijadiin kayak dibawa ke pengadilan. Orang tuanya masih ada? Meninggal. Anaknya itu yang nggak terima itu dijadiin. Ya, itu sekarang terjadi banyak sekali. Tapi itu terjadi pada tanah wakaf
yang hanya diucapkan secara lisan. Makanya kalau misalnya kita berniat nih mewakafkan, itu langsung dibuat akta ikrar wakaf. Jangan cuma lisan. Kalau orang tua kita dulu kan lisan. Nanti saya wakafin ya, ini 200 meter buat musola atau buat jalan umum. Ketika meninggal, anaknya nggak terima. Oh, sayang banget gitu kan. Daripada buat, itu kan yang wakafin orang tua saya. Saya kan nggak ahli warisnya. Saya nggak tahu. Nah, itu terjadi kalau hanya diucapkan secara lisan. Tapi kalau misalnya pada saat orang tuanya berniat mewakafkan, itu langsung dibuat akta ikrar wakaf, nggak bisa. Karena kan sudah jelas peruntukannya. Secara hukum, sudah ada kepastian hukum, itu kuat. Gitu ya. Pasti itu belum ada akta ikrar wakaf tuh. Mungkin ya, Iya. di berita aja sih kok disengketain gitu Bu jadinya masalahnya. Iya, betul. Itu biasanya wakafnya secara lisan biasanya. Dan itu memang banyak banget gitu loh. Banyak banget terjadi. Gitu. Ya. Oke, ya. Jadi misalkan kalau secara lisan seperti itu, di bawah pengadilan ada potensi untuk menang. Si anaknya itu misalkan. Bisa. Karena cuma secara lisan, ya. Tapi kan secara moral, ya kan? Secara moral kan sebetulnya ya urusannya dengan yang di atas gitu loh. Orang sudah diwakafin kok gitu loh sama orang tuanya. Ya kan? Ya. Tapi kalau di pengadilan biasanya menang. Gitu. Ya. Ada lagi? Pertanyaan? Cukup. Yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, masuk ke materi ini ya, selanjutnya ya. Oke. Nah, kita sekarang nih sudah saatnya merevolusi paradigma wakaf dari sekedar ibadah ritual menjadi ibadah produktif yang memberikan manfaat konkret bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian artikel tentang wakaf dan produktivitas tanah wakaf. Semoga memberikan inspirasi yang komprehensif tentang hukum wakaf. Ya, barangkali nanti ada yang berniat berwakaf atau itu sudah tahu ilmunya. Oke, ada lain? Nah, kalau nggak ada, saya tutup dulu ya. Alhamdulillah, kuliah hari ini sudah selesai. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, mangga nanti dilanjut ya. Itu, terima kasih. Sampai ketemu nanti UTS. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. isinya apa?